Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatma Yuni Isnaini from Junior High of Global Islamic School to Serpong. To be honest, I'm very grateful to be given the opportunity to learn and play with PGRI and all the great teachers in Indonesia. As for the material, thank you for the music. I would like to express my understanding after learning individually in LMS Teacher Olympics. To make it simpler, I'm going to use my own word. Okay, hold on. I want to share my PowerPoint first. Well, now I would like to present about music. And Alhamdulillah, I have special guest, Agus Grief. He is Ketua Musik Dewan Kesenian Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Before that, let's take a look about my explanation. Yeah, definition of the music. Music is an important thing in our life. It can help when we're feeling sad. It can inspire you to do greater things. When people are happy, they like to listen to your music. And when people are sad, they can relate to the music. Music is a great way to inspire creativity. Creativity helps people create new innovation and many ideas. Why is music important for the kids? First, music is a part of a child development. Second, music can encourage kids to move and dance. And the last, music can improve kids' confidence and their attitude. Okay, time to listening. In theory, let's take a look at the result of our conversation with Kang Agus Grief, Ketua Musik Dewan Kesenian Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Check it out and enjoy. Kang Agus Grief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru ngapain ini? Gimana? Kan kita sebagai guru ya, saya sebagai guru sains juga pengen tahu nih, kalau menurut Akang sendiri, musik itu apa ya sebenarnya? Musik itu ya dia kan hanya alunan irama ya. Artinya ketika untuk dikorelasikan ke dalam kehidupan sehari-hari itu akan banyak aspek yang terbantu. Karena dia berasal dari dentingan-dentingan atau tune lah, kalau bahasa kerennya itu tuningnya ya, nadanya. Ya baik yang bernada ataupun berirama. Karena di musik ada yang bernada dan berirama. Nggak semuanya yang berirama tuh bernada. Oh begitu. Nah, kalau sebenarnya kalau hubungan musik sendiri dengan gerak itu seperti apa menurut Akang itu? Musik berhubungan dengan gerak itu mungkin kalau dalam teater itu ada namanya gerak, suara, dan rupa. Jadi tidak ada pertunjukan teater itu yang tanpa background atau live musiknya. Atau dengan musiknya sendiri, ya pasti dia tentu ada gerakannya. Kalau khusus di musik ya, artinya gerakan itu irama. Itu irama, makanya tadi saya bilang antara nada dan irama itu udah sepaket. Jadi iramanya itu ada gerak-geraknya. Entah itu tempo, bicara tempo, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, dan seterusnya. Musik itu ya nggak hanya anak-anak, semua kalangan ya. Itu tak terbatas usia sebetulnya ya. Hanya saja kenapa anak-anak itu harus dominan dengan musiknya, karena masa-masa mereka masa-masa bermain, mungkin SD ataupun TK gitu ya. Itu masa bermain, artinya biar mereka enjoy belajarnya ya, entah itu ada game atau ada barengan secara musiknya, iringan musiknya, ataupun pelajaran atau materi-materi anak-anak itu
diiramakan gitu. Nah, itu biasanya lebih menarik karena memang dunianya anak-anak itu bermain ataupun bernyanyi. Saya pernah membuat apa namanya bulan-bulan dalam Islam itu kan ada 12 ya, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Kalau anak-anak biar mudah menghafalkan, itu diiramakan atau dilagukan itu anak-anak ternyata hari itu juga hafal mereka. Anak-anak kecil ya, entah itu kelas 1 SD ataupun misalnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. This is a month in Islam. Nah, itu salah satu referensi dari albumnya Yusuf Islam. Tapi akhirnya saya modifikasi dengan lagu yang di sini senang, di sana senang. Itu hampir semua kita tahu ya lagu itu ya. Saya modif dengan bulan-bulan Islam. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Satu lagi Zulhijjah, bulan-bulan di Islam dan seterusnya. Itu lagu kan? Jadi itu mungkin itu saya modifikasi itu. Iya, karena dengan musik itu anak-anak juga lebih mudah ya cepat menghafalnya gitu ya, Kang ya. Benar karena kalau bicara kalau dalam pakar-pakar pendidikan ataupun yang mereka memahami apa namanya antara belah otak kiri dan otak kanan, sesungguhnya otak kanan itu adalah long time memory. Nah, menurut pakar-pakar yang ngerti lebih paham ya, itu yang pernah saya pelajari. Kalau di otak kiri itu short time memory. Jadi dia akan lebih lama menyimpan dalam otak, lebih cepat hafal tapi lebih lama gitu. Kalau yang otak kiri cepat hafal, bisa jadi cepat lupa. Nah, itu makanya diperlukan pemberdayaan otak kanan, yaitu musik, lukis, painting, drawing dan seterusnya. Mungkin dulu saya pernah sempat pegang anak-anak sekolah SD itu akhirnya mau nggak mau ya tuntutan untuk mengkrit atau meracik gimana caranya teori-teori itu walaupun bukan pelajaran art, bukan pelajaran kesenian, bukan pelajaran seni budaya, itu pelajaran yang lain itu harus dikemas dengan musik itu sendiri karena kebetulan saya backgroundnya di musik, akhirnya mau nggak mau kayak tadi ya bulan-bulan dalam Islam. Nah, itu kita bikin irama lagu anak-anak cepat hafal. Kemudian tentang hafalan, tentang juz amma, apa namanya untuk anak-anak tuh apa ya gregetnya biar tetap semangat untuk menghafal itu ada lagu-lagunya saya buat tuh. Tapi dengan musik itu akhirnya alhamdulillah saya memiliki banyak teman dari Sabang sampai Merauke. Ketika ke Jogja saya ada teman, kita ke Bandung saya ada teman. Di Bali pun saya ada teman yang mungkin punya villa juga. Bahkan saya ditawari ngajar di Bali ya oleh teman saya. Di NTB saya ditawari oleh gubernurnya, yang gubernur sekarang. Saya diminta berangkat ke NTB Nusa Tenggara Barat, sangat ampuh karena hampir tidak ada orang yang saya akrabkan dengan musik itu tidak bisa akrab, pasti akrab. Jadi dulu pernah ada workshop di Banten, itu melibatkan sekolah SMA seprovinsi Banten. Seprovinsi itu banyak ya, artinya perwakilan lah ya, guru-guru tiap masing-masing sekolah. Tapi seprovinsi Banten itu berapa ratus saya lupa, berapa ratus sekolah di sebuah hotel atau villa di Banten sana. Saya hadir waktu itu hanya sebagai ikut pengen menjadi peserta. Tapi ternyata saya diminta jadi mentor akhirnya. Nah, itu momen berbagi. Itu momen berbagi satu ya. Satu pengen hadir sebagai peserta, akhirnya diminta menjadi mentor. Nah, itu. Karena kebanyakan guru-guru saat itu karena bicara kesenian tentang apa namanya drawing, painting, musik, bla bla seterusnya. Nyata untuk bicara drum, bicara gitar, bicara biola sekalipun itu hampir semuanya, mohon maaf bukan berarti nggak bisa, mungkin tidak terlalu high quality, hanya standar-standar aja lah. Akhirnya saya diminta menjadi mentor di workshop di Banten, sekolah seprovinsi Banten. Nah, kalau ganti-ganti lirik sebenarnya sah-sah saja ya Kang ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kalau kita tidak komersilkan, nggak apa-apa. Kalau kita komersilkan, itu baru jadi masalah karena memang ada undang-undang hakinya, undang-undang hak kita. Makasih. Oke. Jadi Kang, saya pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan apa yang sudah Akang sampaikan nanti dari wadah ini, saya mohon izin juga menyampaikan informasi ini kepada para guru-guru hebat ya se-Indonesia insya Allah.
Mudah-mudahan ya siap. Kang ya. Siap, Mohon siap, izinnya. siap. Terima kasih Mudah-mudahan banyak bermanfaat. Kakak Gus. Sehat selalu. Sama-sama. Selamat keluarga. Oke. Assalamualaikum.